Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani petang Anda memantau market, di mana market ini sudah meronta-ronta lagi teman-teman, dan Bitcoin sudah turun lagi ya, padahal tadi di atas 22.000. Sekarang 21.500-an untuk Bitcoinnya sendiri teman-teman ya. Dan di sini juga beberapa altcoin juga mengalami penurunan juga, minus merah seperti itu teman-teman ya, walaupun masih ada beberapa yang hijau gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas perihal Luna Classic lagi, di mana ini adalah upaya penyelamatan daripada validator Luna Classic ya teman-teman, dimana kalau kita lihat memang Luna Classic saat ini mengalami minus 1,88% ya per video ini dibuat, dan di sini ada beberapa poin ya atau beberapa hal penting yang mungkin kalau memang itu disetujui akan mengubah nasib daripada Luna Classic itu sendiri teman-teman, di mana validator ini meminta ya, atau komunitas ini meminta kepada Terraform Lab ini ada beberapa proposal teman-teman yang diajukan oleh dari tim apa ya, bisa dibilang komunitas Terra lah ya, bahwasanya di sini dijelaskan proposal 4095 ya, diminta aktifkan kembali staking deglasi ke ASI yang ada di set validator. Nah, jadi meminta ini untuk mengaktifkan kembali terhadap TFL ya, itu meminta kembali agar apa ya, staking di Terra Luna Classic itu dihidupkan kembali, karena kita ketahui bahwasanya Terraform Lab ini sudah lepas tangan perihal Terra Luna Classic ya, atau alias memang dia sudah tidak mengurusi Terra Luna Classic karena dia berfokus juga ya teman-teman, mungkin ke Terra Luna 2.0 kayak gitu teman-teman. Dan perlu kita ketahui bahwasanya memang sistem staking di Terra Luna Classic ini sudah dihentikan gitu, maka dari itu mengajukan proposal meminta untuk itu diaktifkan kembali. Nah, ini proposal yang pertama. Terus proposal yang kedua yaitu meminta ya, intinya ini pajak burn ya 1,2% ya, semua transaksi entah transaksi jual atau beli, intinya meminta ya tax burn 1,2%, di mana memang ini sudah mendapatkan dengan suara yang cukup banyak ya pendukungnya gitu teman-teman. Ini adalah proposal tax yang lulus 9 Juni kemarin teman-teman, dengan suara menyetujuinya atau memilih ya ingin memborong 1,2% ini sebanyak 83,32% suara setuju dengan proposal ini. Jadi mekanisme pembakaran pajak akan diterapkan di launch untuk mengurangi total pasokan, menerapkan mekanisme tax burn pada setiap transaksi jual maupun beli teman-teman. Nah, ini adalah proposal yang cukup enak gitu, maksudnya kalau memang benar-benar ini terimplementasi ke semua exchange kayak gitu teman-teman, maka tax burn ini akan terus berjalan sampai total aset Luna Classic atau total pasokan Luna Classic ini sampai 10 miliar launch ya. Jadi sebelum sampai 10 miliar launch ini akan terus berjalan kayak gitu teman-teman. Jadi memang nanti ketika sudah menyentuh ke 10 miliar tokennya, maka secara otomatis tax burn 1,2% itu akan dinonaktifkan kembali. Namun untuk proposal ini belum apa ya, belum banyak yang mengadopsi exchange kayak gitu. Hanya ada kemarin apa ya, itu yang sudah menerapkan juga, tapi baru 1-2 saja teman-teman, masih banyak yang belum. Terus di sini juga dijelaskan bahwasanya mekanisme dinonaktifkan akan total supply, tidak akan pernah bisa diubah. Nah, jadi ketika sudah menyentuh ke 10 miliar maka itu akan dinonaktifkan dan supply-nya nggak akan bisa berubah lagi, atau alias minting lagi itu sudah nggak bisa teman-teman ya. Dan hal ini untuk diterapkan di semua transaksi, disarankan melakukan hal yang sama sampai kondisi terpenuhi. Hal ini adalah untuk tim Terra resmi untuk membagikan di semua media sosial alamat pembakaran resmi gitu teman-teman. Jadi meminta dari tim Terra resminya untuk mengimplementasikan ini gitu ya, permohonannya agar apa ya, ini bisa terimplementasi ya
terhadap exchange gitulah ya dibuat, karena kami sebagai komunitas telinga masyarakat dan proposal 2975 dengan pajak yang signifikan. Jadi angka-angka ini adalah angka yang diinginkan oleh komunitas kayak gitu teman-teman kurang lebihnya. Terus ada lagi proposal yaitu 4080, distribusi 50% biaya transaksi ke kumpulan komunitas gitu teman-teman. Jadi ada proposal ini juga, di mana ini adalah proposal parameter yang lulus pada 15 Juni ya teman-teman, dengan suara setuju 94,79%, ya. Distribusi 50%, biaya transaksi diakumulasi komunitas 35% teman-teman ya. Jadi akan masuk ke komunitas itu sebesar 35%, 50% ini biaya transaksi ya diakumulasi terhadap komunitas, 35%-nya akan dibakar atau di-burn ya melalui proposal kumulatif komunitas bulanan yaitu 10%, terus di sini dijatuhkan ke pengembang ekosistem 5%, seperti itu teman-teman. Jadi dipertahankan untuk pengembangan inti Terra Classic dan tingkat pengusulan dasar dan bonus pro ya, proses hadiah masing-masing dari 0,01 dan 0,04 menjadi 0,3 dan 0,12 seperti itu untuk proposal, dimana meminta juga agar ada distribusi 50%-nya dari biaya transaksi ke kumpulan komunitas gitu teman-teman, dimana 35%-nya ini ya lebih banyak ya, 35% ini akan dibakar ya teman-teman, seperti itu. Terus ada lagi juga proposal nah ini proposal keempat, di mana proposal 1299 aktifkan IBC ya teman-teman. Ini adalah proposal parameter yang lulus dengan suara sebesar 95,14% teman-teman, di mana validator Terra menonaktifkan IBC sebagai solusi stop gap ya untuk mencegah mencegah kerugian ya, intinya seperti itu ya, mencegah kerugian tidak tetap pada kumpulan UST dan Luna pada Osmosis dan IBC lainnya ya. Sayangnya ini juga mencegah UST dan Luna mentransfer antar rantai saat ini sekitar 154,7 juta UST terjebak dalam osmosis saja. Proposal ini mengaktifkan. Nah, jadi gini teman-teman ya. Sorry ya, emang agak susah sih ini bacanya gitu ya. Proposal 1,25 meminta aktifkan lagi IBC-nya, di mana di sini juga sekarang kan untuk transaksi lintas rantai ya itu nggak ada gitu untuk si Luna gitu teman-teman, karena memang penonaktifkan IBC dari tim Terranya sendiri. Nah, jadi dari validator atau komunitas Terra ini meminta ya agar IBC-nya ini diaktifkan kembali dan agar lintas rantai daripada Luna dan UST ini bisa aktif kembali, karena di sini memang nggak ada transfer lintas rantainya ya semenjak IBC ini dinonaktifkan. Maka proposal untuk transfer lintas rantai ya ini juga juga ikut nonaktif gitu teman-teman. Jadi banyak sekali yang tidak bisa mengirim Terra Luna melalui kayak biasanya lah, intinya seperti itu teman-teman, mengirim antar lintas rantai gitu teman-teman. Maka dari itu meminta untuk diaktifkan kembali. Nah, jika keempat proposal ini disetujui semua oleh Terraform Lab ya teman-teman, karena ini ditujukan untuk mengaktifkan kembali sistem-sistem yang dinonaktifkan dulu gitu. Jika memang ini disetujui ya tidak menutup kemungkinan Luna Classic juga akan bangkit lagi, dimana kita ketahui bahwasanya Luna Classic ini sudah dipegang komunitas gitu teman-teman ya, sudah diserahkan ke komunitas. Jadi ya pengelolaannya tergantung komunitas ini mau dibawa kemana, kurang lebih seperti itu. Nah, inilah proses-proses ya penyelamatan dari komunitas untuk Terra Luna. Semoga bermanfaat. Salam cuan.